Hai, namaku Dokter Rusdi dan aku dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit. Dan kali ini aku itu ingin sedikit curhat ya. Ya karena aku sebenarnya udah beberapa kali ini upload beberapa video di YouTube aku punya sendiri. Tapi kayaknya aku mengalami suatu hal yang membuat aku tuh kayaknya mutusin apakah aku itu mesti berhenti ataukah aku terus lanjutkan. Dan dalam keadaan kebingungan ini, tiba-tiba aku nonton sebuah video yang ditujukan untuk YouTuber pemula. Dan dia bilang, kayaknya kamu perlu jadi diri sendiri. Dan yang kedua juga harus putusin apakah ini sekedar hobi atau sesuatu yang lebih serius. Tentu saja aku pikir ya, kalau ini jelas-jelas bukan hobiku. Aku nggak suka banget ngomong di depan kamera. Buat aku ini sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan dan bikin aku ribet. Tapi di satu sisi aku merasa perlu menyampaikan sesuatu dan mungkin mudah-mudahan lewat cerita ini, bisa dapat ambil pelajaran dan juga memotivasi aku khususnya kenapa sih untuk aku kekeh harus melanjutin, upload video-video aku yang isinya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk, komunitas medis khususnya dan juga masyarakat, pada umumnya. Jadi aku teringat cerita waktu kejadian 2,5 tahun yang lalu. Jadi awalnya aku punya temen kan yang, kita sama-sama waktu itu kuliah di S2 Magister Manajemen Rumah Sakit. Nah, jadi dia itu sekitar, 3 atau 4 tahun, usianya di bawahku. Jadi dia cewek ya, jadi dia, manggil aku Mas, dan kebetulan setelah lulus kuliah dia kerja di satu, instansi pemerintah dan jadi, kadang kita beberapa kali sudah kerja sama. Nah, waktu itu aku lagi sekedar iseng nanyain ya, "ada proyek nggak?" Gitu maksudnya. Nah, kebetulan, aku telepon dia lah, gimana kabarnya?" Terus dia jawab, "Oh iya baik Mas." Nah kemudian, dari suaranya itu aku denger ada yang beda gitu loh, kan karena aku hafal suaranya. Jadi aku bilang, kayak kamu sakit ya? Kok kayaknya suaranya agak kayak orang flu?" Gitu. Terus dia jawab, "Aduh Mas nggak tahu ceritanya aku," dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Emang kamu kenapa?" Dari situlah dia cerita. Jadi intinya long story short itu dia cerita waktu itu dia itu, punya keluhan di, giginya ya. Jadi di gigi geraham atasnya itu, berlubang. Nah kemudian sudah bolak-balik dia tambal ke dokter gigi spesialis, kemudian copot, nah tambah lagi, copot lagi, tambah lagi, copot lagi, dan yang terakhir akhirnya dokter spesialis itu bilang untuk, dicabut aja, ditawarin dicabut aja, kemudian dipasang bracket gitu kan. Nah, jadi awalnya temanku itu nggak mau karena, satu dan lain hal juga, karena mungkin takut juga ya. Terus kemudian dokternya, "Oh, udah difoto aja dulu." Nah, pada saat difoto ronsen, jadi khusus ronsen gigi, itu dokternya udah bilang, "Kayaknya ini akarnya panjang," gitu, "tapi it's okay lah." Nah, akhirnya ya sudahlah, dalam keadaan ya agak takut gitu, akhirnya temanku setuju. Nah, kemudian setelah, proses nyabutnya juga nggak lama sih, nggak dan juga nggak sakit, sekitar mungkin, dia bilang sekitar 10 menit. Nah, habis itu dia pulang dari dokter gigi, kemudian kebetulan itu dia, malam kalau nggak salah ceritanya. Nah, kemudian dia tuh, wudu mau sholat Isya. Nah, pada saat, coba wudu itu kan dia kumur-kumur. Nah, pada saat dia kumur-kumur itu dia kaget. Ternyata, air yang mestinya di mulut itu masuk ke dalam hidung. Kaget dong, pasti rasanya nggak nyaman. Akhirnya dia balik lagi lah ke dokternya untuk, mastiin, "Ini kenapa? Aku kok kenapa? Kok kayak gini?" Jadi sambil dia nyupir sendiri itu, dia kayak rasa pegel gitu ya, marah, "Kok bisa ini air bisa masuk ke hidung, ini gimana ceritanya?" Nah akhirnya balik lagi ke dokternya, sama dokternya kayak istilahnya semacam kayak dikuret gitu kan, giginya, "Oh ya ini dikuret, dibenerin dan dijahit." Nah pada saat itu dia pikir masalahnya sudah selesai. Jadi dokternya menjelaskan kalau ada gara-gara dicabut itu ada lubang yang tembus sampai ke hidungnya, sehingga air yang di mulut itu bisa masuk ke hidungnya. Nah jadi, dia semacam kalau nggak salah melakukan sesuatu, teknik untuk menjahit ya yang tadi dilubangin itu sehingga dibersihkan dulu kemudian dijahit dan dia dikasihkan obat anti nyeri.
Oke, akhirnya temanku nerima kondisi itu dan dia balik pulang, tapi ternyata sakitnya minta ampun. Jadi setelah itu dia kembali ke dokternya bilang, it's okay, nggak apa-apa, sakit itu nanti akhirnya hilang-hilang sendiri kok." Jadi dikasih lagi obat anti nyeri dan kebetulan obat anti nyerinya itu yang speknya tinggi ya. Dan sehari itu minum sampai 3 atau 4 kali, bahkan mungkin sama 6 kali kalau nggak salah, tapi ternyata benar-benar masih rasa kesakitan. Jadi dia balik lagi ke dokternya untuk nanyakan, "Gimana nih Dok, saya masih kesakitan," bla segala macam. Nah, dokternya bilang, "Nggak apa-apa, nanti sekitar 3 atau 6 bulan itu bisa bisa, kembali normal." Nah, temenku tetap kekeh nggak mungkin ya nunggu 3 sampai 6 bulan sementara itu kesakitan sekali. Jadi dia minta pertanggungjawaban dari dokternya, tapi dokternya kekeh bilang, it's okay." Nah, bahkan juga dokternya nyaranin, "Ya sudah kalau gitu memang harus dioperasi lagi, tapi harus bayar sekian puluh juta," kalau nggak salah biayanya, karena itu tidak di-cover oleh asuransi, BPJS Kesehatan. Nah, tentu saja teman saya nggak mau dong ya. Akhirnya temanku dengan hati yang dongkol ya, apalagi dokternya ngerasa kayak tidak, dalam tanda kutip, tidak mengindahkan ya keluhannya dan, kerugian yang diakibatkan oleh, tindakan tadi, dokter tadi tersebut ya. Akhirnya ya sudah kemudian dia, coba cari-cari dokter lain dan kebetulan ketemu dokter spesialis yang lain dan kemudian akhirnya dibenerin lah itu gigi dan ternyata dokternya yang satunya itu bilang, "Waduh mestinya begini begini." Jadi dibenerin dan dilakukan operasi dan akhirnya keluhan sakitnya hilang. Tapi gara-gara itu akhirnya dia, bener hilang sih keluhan nyerinya gara-gara itu jadinya dia akhirnya selalu seperti orang sakit flu. Jadi nggak bisa seperti kembali normal, kemudian dia itu kan doyan makan ya, jadi dia badannya nggak gede sih, kurus, tapi doyan makan dan makannya banyak. Tapi gara-gara itu jadi dia kayak kehilangan, indera perasanya sampai, biasanya tuh kalau pada saat sehat tuh kan bisa 100% dia ngerasain, tapi gara-gara, terjadi, hal yang seperti itu, jadinya dia cuma ngerasain sekitar 70 sampai ya mungkin 80% itu katanya dia. Nah, dari cerita itu entah kenapa pada waktu aku mendengar ceritanya itu kayak aku tuh ngerasa ada sesuatu yang aku harus, pelajari dan aku pikir aku harus do something even though, nggak mungkin bisa nolong dia ya. Ya cuma aku merasa kayak cerita itu bener-bener kayak membekas di aku. Nah, kebetulan aku sendiri itu punya platform, ya platform itu untuk kayak ngasih, seminar atau workshop untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ini dari ceritanya kayaknya aku perlu bahas sesuatu yang istilahnya judulnya adalah komplain alias, ketidakpuasan yang dialami pasien. Supaya kita sebagai tenaga medis itu lebih perhatian lagi. Nah, apalagi sebelumnya gara-gara aku tuh dulu punya pengalaman menjadi, direktur rumah sakit, kemudian juga bangun rumah sakit dari awal, istilahnya babat alas ya, 2 rumah sakit, 1 rumah sakit kecil, satunya rumah sakit besar dan juga, eee, 1 rumah sakit yang hampir bangkrut. Nah, gara-gara itu termasuk juga 1 rumah sakit untuk rujukan COVID-19. Nah, gara-gara itu akhirnya aku juga, menghadapi berbagai macam keluhan, komplain dari pasien dan keluarganya, termasuk juga dari, pihak-pihak eksternal yang, dari situ aku belajar. Ya ada yang benar, ada yang keliru, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang ya salah dalam dalam melakukannya, ada juga yang berhasil. Tapi intinya dengan pengalaman itu dan kemudian aku buka-buka lagi literatur dan kemudian aku belajar dan ternyata ya sampai sekarang aku udah bawakan materi tentang komplain itu sendiri sampai ya kurang lebih 2,5 tahun ini. Nah, kenapa sih aku sekarang, kekeh banget masalah komplain ini? Karena, komplain ini kalau kita pelajari itu ada manajemennya. Banyak pertanyaan sekedar, "Gimana sih caranya ngadepin komplain?" Tapi karena rumah sakit itu suatu, organisasi yang kompleks ya, layanannya kompleks, dan dalam sebuah layanan kompleks itu pasti, kemungkinan potensi terjadinya kesalahan itu semakin besar ya, jadi kalau semakin kompleks kan pasti, kemungkinan terjadinya salah itu ya semakin besar. Nah,
Komplainnya bisa jadi bukan komplain yang sederhana ya, komplainnya adalah komplain yang kompleks juga seperti yang dialami oleh temanku itu. Nah, akhirnya, sekedar untuk gimana caranya menghandle komplain itu nggak cukup, ya nggak cukup cuma jadi bekal untuk satu orang staf atau satu orang dokter, perawat, atau bidan atau staf, yang lain di rumah sakit itu bisa, mengatasi atau mengelola komplain tersebut. Jadi ternyata dibutuhkan sebuah manajemen, bahkan sebuah sistem yang disebut sebagai komplain management system. Dan setelah saya pelajari, ternyata itu komplain itu ternyata tanggung jawab semua orang. Tanggung jawab semua yang kerja di rumah sakit. Jadi bukan tanggung jawabnya petugas komplain atau tanggung jawabnya satu persatu orang atau tanggung jawabnya dokter yang kayak tadi yang mungkin melayani pasien temanku tadi ya, tapi tanggung jawab satu keseluruhan. Makanya aku juga dengar suatu istilah yang namanya, satu pelayanan, satu pembelaan. Jadi kalau ada ketidakpuasan itu, ya harus kita terima dan kemudian kita kompak sama-sama bagaimana itu mencari, solusinya dan ketemulah resolusi yang istilahnya, baik untuk kedua belah pihak. Nah, cerita ini juga akhirnya, buat aku kekeh karena aku sendiri kan ya pernah jadi pasien. Pernah jadi pasien, pernah jadi keluarganya pasien yang, mendapatkan layanan rumah sakit dan kalau aku flashback ya, jadi aku sendiri juga pernah mengalami ketidakpuasan and then aku nggak melakukan apa-apa dan aku coba untuk, menyampaikan tapi juga nggak dapat sesuatu yang istilahnya menenangkan aku. Jadi aku harus kayak berdamai dengan diriku sendiri. Dan akhirnya juga melihat kondisi yang sekarang, akhir-akhir ini kok semakin banyak komplain-komplain yang, bukan hanya di rumah sakit, tapi yang sampai ke media sosial, yang sampai melibatkan, aparat penegak hukum, sampai juga melibatkan pengacara, dan sampai juga ada yang, sampai diproses di pengadilan. Nah, buat aku ini sebagai orang yang, concern dengan layanan kesehatan, buat aku ini sesuatu yang close to my heart ya, karena aku sendiri tahu kerja di rumah sakit itu berat ya, stresnya tinggi, beban banyak, kepikiran, belum lagi kalau kita ngomongin masalah apresiasi. Tidak semuanya ya dapat, apresiasi yang mohon maaf ya yang sesuai, kadang kerjaan berat tapi juga ya begitu-begitu aja apresiasinya. Dan oleh karena itu, sangat rentan sekali petugas kesehatan itu di tengah-tengah informasi, keterbukaan informasi ini, masyarakat itu akan semakin kritis. Jadi mereka itu akan semakin, tahu haknya, kemudian mereka juga punya ekspektasi yang layanan yang Eee sudah tinggi ya. Jadi kalau misalnya mereka itu mendapatkan perlakuan yang tidak memuaskan, apalagi sampai terjadi kerugian atau HAM pada pasiennya, mereka itu sekarang lebih berani, untuk bicara. Nah, tapi pada kenyataannya ya tidak semua, bisa, mendapatkan, resolusi yang pas untuk kedua belah pihak. Nah, hari ini aku memantapkan diriku kembali, whatever yang terjadi di kedepannya, aku akan coba untuk komitmen, untuk bisa, mengingatkan bahwa di dalam pelayanan kesehatan yang kompleks itu ada potensi-potensi terjadinya kekeliruan dan kesalahan dan yang mana hal tersebut bisa saja merugikan dari sisi pasiennya dan memberikan harm untuk pasiennya. Dan bahkan, ini saja itu juga menjadi potensi-potensi, adanya ketidakpuasan dalam mengekspresikan komplainnya. Dan bagaimanapun juga nanti ya suatu saat kita bisa saja menjadi pasien dan harapannya tujuannya bukan untuk mengkritisi, tapi lebih kepada gimana sih ada perbaikan, yang lebih baik terutama dalam pengelolaan, bukan hanya sekedar mengatasi komplainnya, tapi mengelola komplainnya. Karena aku percaya komplain itu adalah sesuatu informasi yang unik, yang nantinya kalau kita bisa kelola dengan baik, itu bisa jadi, perubahan perbaikan yang jauh lebih bagus. Dan oke, kali ini mungkin itu aja yang mungkin bisa aku ceritain. Kenapa sih aku, sekali lagi konsen tentang masalah komplain ini, karena dari sini setelah aku belajar tentang masalah komplain ini,
aku jadi belajar hal-hal yang lain yang ternyata ini kaitannya dengan bagaimana memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Dan dengan demikian kita juga bisa, memberikan pelayanan yang juga, kita mengupayakan supaya komitmennya terhindar dari namanya tuntutan hukum. Apalagi sekarang ini sudah semakin banyak rumah sakit yang, dapat ya, entah itu somasi atau panggilan dari kepolisian atau juga ujung-ujungnya sampai betul-betul, di pengadilan, baik itu pengadilan, negeri atau juga, pengadilan disiplin profesi. Nah, mudah-mudahan, konten-konten YouTube-ku ini ke depannya bisa menjembatani ya, bagaimana menyikapi persoalan seperti ini dan harapannya bukan hanya untuk rumah sakit itu bersiap-siap, tapi juga memperbaiki, kualitas mutu layanannya dan sekaligus memberikan proteksi karena rumah sakit itu wajib memberikan perlindungan hukum untuk semua petugas di rumah sakit. Baik itu perlindungan hukum berupa, fasilitas proses mediasi dan juga advokasi termasuk juga, konsultasi hukum. Dan bahkan juga harus menganggarkan untuk proses misalkan, adanya suatu ganti rugi dan itu suatu yang sangat-sangat belum tentu mudah dilakukan oleh setiap rumah sakit dan jadi ini juga sebagai, bentuk perhatian aku dan juga concern aku untuk bisa lebih, kita melek lagi, dalam kualitas mutu karena ya itu tadi tantangan dan challenge di era keterbukaan informasi ini banyak mereka semakin, tahu haknya dan kemudian mereka mungkin bisa saja melakukan sesuatu yang, nantinya juga bisa membuat, konsekuensi terhadap personal maupun profesional daripada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan di Indonesia. Oke itu tadi, sedikit cerita tentang aku, kenapa ini menjadi penting pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga sebagai pengingatku jikalau aku nantinya down atau mungkin aku merasa ini terlalu, melelahkan untuk bikin video ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga video-video yang aku, upload di YouTube bisa menguatkan aku khususnya dan juga, rekan-rekan, di layanan kesehatan untuk mau komitmen dan belajar lagi untuk bisa meningkatkan kualitas mutu layanan di rumah sakit untuk pasien dan keluarganya. Terima kasih dan salam.